Maret 2020, Indonesia memasuki babak baru dengan dimulainya serangkaian pembatasan berskala besar akibat merebaknya pandemi COVID-19. Dan saat itu dimulailah masa suram bagi layanan transportasi di Republik ini. Betapa tidak, anjloknya trafik penumpang secara langsung membuat terpuruknya dunia transportasi ke titik yang terdalam. Dan jasa layanan penerbangan komersial adalah yang paling merasakan imbasnya. Seperti PHK besar-besaran, tak bisa ditahan lagi dan hampir menerpa sebagian besar maskapai. Tidak hanya soal PHK, belakangan pihak maskapai mengalami kesulitan lain yang tak kalah beratnya, yaitu gagal bayar dalam membayar uang angsuran dalam pinjaman leasing pesawat. Akankah masa suram ini akan berakhir di 2021? Halo pemirsa channel kabarpermang.com. Hari ini saya berada di gedung Wisma 46 dan di depan saya ada Bapak Hendra Hong yang dikenal sebagai pengacara aktif berbicara soal penerbangan. Dan kali ini saya ingin berbincang-bincang, ingin mengetahui lebih dalam masa depan Airlines pasca Covid, serta pembicaraan yang hangat yaitu leasing atau sewa menyewa pesawat yang sedang diperbicarakan oleh warganet. Tahun 2021 memasuki babak 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung meski maskapai dunia dan lokal berusaha bangkit. Namun menurut Bapak, apa saja yang menjadi tantangan terbesar untuk bisa membalik keadaan ini? Yaitu adanya COVID di mana orang-orang itu dibatasi untuk berpergian dengan pesawat. Nah, itulah yang menyebabkan kesulitan. Sehingga menurut kami seharusnya kalau mau bangkit kembali harus perlahan-lahan dibuka kembali. Namun kan tentunya kita harus mempertimbangkan faktor kesehatan ya. Nah tentunya kalau kalaupun dibuka, protokol itu harus diikuti. Yang dimana telah dilakukan oleh beberapa maskapai, baik yang lokal ataupun yang luar. Jadi memang mau tidak mau, pemerintah juga dengan adanya optimisme telah adanya vaksin, karena adanya vaksin, sehingga perlahan-lahan mulai boleh dibuka kembali. Beratnya tekanan yang dihadapi industri airlines, bagaimana Bapak melihat kondisi di Indonesia di tahun 2021? Sebetulnya kita harus melihat kondisi keterpurukan maskapai itu sebelum COVID pun sebenarnya sudah terjadi. Nah, kalau kita lihat beberapa maskapai, dulunya itu terjadi perang harga, sehingga menyebabkan kesulitan di keuangan dari airline. COVID-19 itu memperburuk keadaan tersebut, di mana seperti yang kita ketahui, bukan hanya Indonesia, tapi juga luar Indonesia, di mana kerugiannya menurut IATA itu sampai ratusan miliar US dollar untuk 2020. Nah, bagaimana kalau jadi memang karena ini kesulitan yang memang dihadapi sebelum COVID pun, jadi dengan adanya COVID memperburuk, perlahan harus diperbaiki. Salah satunya adalah dengan efisiensi. Kemudian juga waktu dulu kan ada perang harga, sehingga sekarang juga harus perlahan pemerintah ataupun maskapai harus mulai bisa membalikan harga itu ke yang sebenarnya seperti apa. Melihat yang sudah dilakukan industri penerbangan Indonesia di tahun 2020, menurut Bapak, apa yang dianggap sudah tetap dilakukan? Tentunya pembukaan untuk rute-rute penerbangan, baik lokal ataupun yang internasional,
di mana ini sudah mulai dilakukan ya. Seperti Garuda Indonesia, kita ketahui sudah membuka beberapa rute internasional ke Amsterdam, ke Kuala Lumpur, ke Singapura. Ya memang tentunya protokol kesehatan itu harus tetap diperhatikan. Sehingga perlahan-lahan dunia industri aviasi ini juga perlahan-lahan akan berangsur-angsur baik. Dampak dari pandemi pada sektor penerbangan adalah mencuatnya kasus gagal bayar pada leasing di penerbangan. Bagaimana sebenarnya Bapak melihat keadaan ini? Jadi kita harus memetakan dua hal ya. Satu, gagal bayar ini disebabkan oleh performance dari maskapai sebelum atau sesudah pandemi. Jadi kalau sebelum seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya banyak airlines kita itu sudah memang bermasalah dari sejak sebelum pandemi. Ya, mungkin juga dari cara mereka mengelola fleet-nya, baik maskapai besar ataupun maskapai kecil ya. Ya. Tentunya pandemi ini membuat lebih parah. Nah tentunya juga ada yang sebetulnya dikelola dengan baik maskapai tersebut. Nah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan maskapai ataupun leasing adalah kalau dari sisi perusahaan leasing, mereka harus mau tidak mau ikut bekerja sama dengan maskapai dengan memberikan beberapa relaksasi tentunya untuk pembayaran lease, untuk men-stretch lagi jangka waktu sewanya, sehingga itu juga akan menolong maskapai tentunya. Nah tentunya di sisi lain maskapai juga harus turut andil memperbaiki kinerjanya dan performance mereka gitu. Jadi sehingga diperlukan kerjasama antara perusahaan leasing ataupun maskapai. Apa keuntungan maskapai mengakuisisi pesawat dengan leasing? Mengapa tidak beli langsung dari pabrik? Untuk pembelian langsung, satu pesawat itu untuk tipe 737 misalnya ya, atau A320 yang sekelas, itu harganya hampir 50 juta US. Sehingga kalau untuk perusahaan airlines yang butuh sampai ratusan ataupun puluhan, tentunya akan tidak mungkin kalau mereka melakukan purchase sendiri. Sehingga memang diperlukan adanya kerjasama dengan perusahaan leasing. Tapi bukan berarti maskapai tidak membeli langsung dari manufaktur. Jadi ada yang namanya skema sell and leaseback, di mana sebetulnya pembelian itu dilakukan oleh maskapai terlebih dahulu dengan Boeing, dengan Airbus, ya. Namun ketika mau dilakukan akuisisi, perusahaan maskapai tersebut menjual dulu kepada perusahaan leasing dengan harga yang lebih murah dibandingkan kalau perusahaan leasing melakukan pembelian langsung dengan manufaktur. Sehingga ketika dijual, tapi sudah ada arrangement yang namanya sell and leaseback, bahwa perusahaan leasing itu harus menyewakan kembali pada maskapai penerbangan. Jadi sehingga satu yang perlu saya tekankan adalah tidak mungkin bagi perusahaan leasing untuk membeli seluruh pesawatnya. Dan kedua, perlu ada kerjasama dengan perusahaan leasing, di mana perusahaan leasing mempunyai capital yang besar, mereka punya financial yang bagus, dan financing juga mereka source-nya juga kuat, sehingga memang akhirnya dapat beroperasi secara bersama-sama. Jika ada kasus pembayaran macet, seperti yang banyak diberitakan, bagaimana tindakan yang dapat dilakukan kepada maskapai? Apakah di airlines juga ada debt collector? Debt collector tidak ada tentunya. Jadi biasanya kalau memang gagal bayar, apa sih yang dilakukan oleh lessor ya, dalam hal ini perusahaan leasing juga. Biasanya mereka akan mencari cara bagaimana untuk mempertahankan atau mengambil kembali aset mereka yang paling berharga. Seperti yang saya sampaikan adalah aset ini sangat mahal sekali, sampai puluhan juta US dollar. Jadi itulah diperlukan satu dokumentasi sebelum pesawat diserahkan kepada penyewa. Itu sudah dokumentasi di mana ketika terjadi default, maka perusahaan lessor ataupun leasing itu dapat mengambil pesawat tersebut secara langsung.
Nah, biasanya ada 6 instrumen IDERA. Jadi, kemudian, tapi itu cuma hanya untuk melakukan repossession, kontrol terhadap pesawat tersebut. Namun, bagaimana dengan utang-utangnya? Ya kan, sebetulnya ada hutang-hutangnya kan? Nah, hutang itu memang ada beberapa cara. Biasanya ditempuh dengan cara dilakukan klaim sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan kontrak, ataupun biasanya dari sisi kami, klien kami biasanya meminta kami untuk melakukan teguran-teguran, sehingga 1-2 kali mungkin diharapkan perusahaan leasing tersebut, lesi tersebut dapat ikut kooperatif sehingga mau melakukan dengan pembayaran dengan cicilan. Seberapa besar pengaruh bisnis leasing pesawat pada industri airlines di dunia dan di Indonesia? Sangat besar ya. Jadi kalau kita melihat perusahaan leasing, lessor juga, itu yang paling besar itu kita tahu dari GE, namanya GECAS. Itu pesawat mereka itu ribuan, dan juga yang kedua adalah AerCap. Itu juga perusahaan mereka dengan pesawat yang mereka miliki itu ribuan juga. Kenapa mereka penting peran di sini? Seperti yang saya sampaikan, airlines tidak mungkin bisa melakukan purchase atas pesawat yang akan mereka gunakan dengan sendiri tanpa bantuan dari lessor. Nah, sedangkan kalau airlines sendiri melakukan pembelian dengan misalnya contohnya mengambil financing dari bank-bank yang ada, itu juga bank-bank yang ada juga tidak mungkin dapat memberikan pinjaman yang sangat besar untuk memenuhi jumlah fleet mereka. Nah, makanya kenapa perlu di perusahaan leasing? Karena perusahaan leasing ini merupakan perusahaan yang besar sekali, yang dimana secara internasional itu diketahui capital mereka, equity mereka sangat besar sekali, sehingga mereka dapat memberikan atau dapat mengambil pembiayaan dari berbagai source, dari bank, dari private, dari fund dari berbagai sumber. Nah, sedangkan itulah kesulitan kalau dari maskapai langsung. Makanya perusahaan leasing dengan kapasitasnya dan kredibilitas mereka mampu melakukan akuisisi dan kemudian memberikan pesawat tersebut untuk dioperasikan oleh airlines. Baru-baru ini ada kasus grup maskapai besar yang ditutup pilot, namun justru berencana membuka label airline baru. Apakah ini hanya strategi semata untuk lepas dari tanggung jawab? Salah satu way out ya. Namun sebetulnya di dunia industri ini industri penerbangan itu industri yang kecil sebetulnya. Jadi ketika airlines melakukan hal tersebut, tentunya mereka harus dapat support dari leasing company atau lessor. Kalau tidak, maka akan diketahui siapa sih pemilik dari airlines ini. Airlines yang lama dulu dibangkrutkan, kemudian dibuat yang baru. Sehingga ketika airlines yang baru ini nanti mau melakukan leasing terhadap pesawat, itu akan sulit kalau mereka tidak mendapatkan support dari lessor ketika mereka mau melakukan plan tersebut. Di mana kalau mereka mau melakukan plan tersebut dan mereka minta izin kepada lessor, saya rasa itu juga hal yang tidak mudah untuk diperoleh. Karena untuk memberikan transfer atau novation terhadap leasing arrangement yang sudah ada, itu bukan hal yang mudah. Perlu proses yang panjang dan biaya yang mahal. Sehingga bisa dibilang mungkin itu salah satu way out, mereka harus mempunyai struktur yang baik, namun untuk kami dari sisi hukum harus betul-betul ditelusuri dengan baik, dengan strategi yang baik, dan memang perlu approval dari berbagai pihak. Bila maskapai banyak mengalami kesulitan, lantas bagaimana kekuatan industri leasing pesawat tersebut? Bagaimana mereka menopang bisnis pada ekosistem yang memang sedang terpuruk ini? Kalau lessor itu atau perusahaan leasing, mereka juga dananya bukan dari dalam internal sendiri. Perusahaan leasing juga mempunyai source of fund dari berbagai sumber, seperti saya sebutkan tadi, baik dari international bank, private fund,
untuk mereka dapat menopang bisnis yang sedang terpuruk ini, mereka tentunya perlu juga support dari tadi financier di atas yang saya sebutkan tadi. Nah, ada berbagai cara tentunya dari mereka, karena mereka mempunyai kredibilitas yang baik, mereka biasanya sudah dapat berkomunikasi dengan baik sehingga mendapatkan approval untuk melakukan contohnya restrukturisasi utang-utang mereka, karena diketahui bahwa maskapai juga melakukan default sehingga mereka tidak dapat memenuhi kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran terhadap financier. Nah, untuk itu biasanya mereka dapatkan support dari financier. Nah, ada juga salah satu lessor terbesar di dunia untuk pesawat propeller. Itu baru-baru ini mereka mengajukan penundaan atau restrukturisasi terhadap utang-utang mereka dan di-approve loh. Itu sangat besar sekali nilainya dan di-approve. Nah, kebetulan memang kami juga tahu karena lessor tersebut adalah klien kami, makanya kami tahu ketika mereka meminta untuk melakukan restrukturisasi, mereka harus punya bisnis plan yang tepat, mereka harus punya support dari financier, dan juga tentunya harus mempunyai dukungan dari pihak airlines, yang dimana ketika restrukturisasi dilakukan, airlines juga harus support. Mereka harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka yang tertunda selama ini. Jadi makanya menurut kami adalah penting di dalam kesulitan yang sedang dihadapi oleh industri penerbangan ini untuk saling support dari saya. Nah, demikian berbincang-bincang saya tadi dengan Bapak Hendra Ong. Sekarang sudah jelas dong persamaan dan perbedaan listing di industri maskapai penerbangan dan otomotif. Sekian dulu ya tayangan video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarpenumpang.com. Sampai jumpa!